yang akan kita sampaikan oleh Abah dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, kita sambut Abah Rama dengan aplaus yang meriah. Silakan Abah Rama. Ikut luar biasa nih. Tadi sengaja saya biarkan dia ngomong dulu, walaupun banyak yang salah. Maklum dia kan baru belajar kapan? Kemarin dulu ya? Baru kemarin, sebelum dipanggil sama RRI, jadi belajar dadakan. Gak apa-apa, yang penting kita hari ini sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu ya, sedikit lah gitu ya. Dan saya minta maaf dulu karena hari ini saya banyak duduk karena rupanya beberapa hari ini full, jadi tenaganya agak berkurang gitu daripada seharian di hari ini dan repot nanti. Ini kan sekarang dulu. Gini, saya pernah jadi direktur utama selama kira-kira 35 tahun di 5 perusahaan. Dan perusahaannya masih ada sampai sekarang. Kira-kira cocok nggak? Baik dari hasil kan perusahaan masih ada maupun dari tampilan lah, dari tampang itu. Cocok nggak dulu? Cocok ya. Menarik. 35 itu dia dirun di 5 perusahaan dan perusahaan masih ada sampai sekarang. Ya lumayan lah, bukan perusahaan kecil, bukan perusahaan besar tapi juga kecil juga karena pegawai kira-kira 400-an lah. Sekarang sudah tinggal 300 kali. Cocok nggak kira-kira? Cocok. Kenapa dibilang cocok? Kenapa dibilang cocok sebagai apa? Sebagai direktur? Posturnya. Lihat postur. Kalau lihat cocok nggak cocok, lihat hasil. Betul nggak? Kan banyak yang postur cocok hasilnya enggak kan gitu. Atau postur nggak cocok tapi hasilnya bagus. Kalau perusahaan lihat hasil. Kalau perusahaan masih ada sampai sekarang selama 35 tahun, sekarang udah tahun 45 kali. Itu kan berarti cocok kali ya. Tapi kira-kira 12 tahun yang lalu ketika saya menemukan ini, lalu saya ngetes diri saya sendiri gitu, terus saya lihat ini, aduh saya nggak cocok direktur gitu. Keluarnya nggak cocok keluarnya saya cocok jadi guru. Jadi sejak saat itu saya pindah sama sekali. Saya keluar dari direktur, saya bilang saya akan jadi guru gitu. Diprotes sama banyak anak buah. Dia bilang, Pak, hati-hati Pak, jadi guru kan gimana penghasilannya gitu. Kan direktur 35 tahun pasti bermasalah karena gaji kalau tiap tahun naik katakanlah 10% gitu. 35 tahun jadi berapa gitu ya? Saya bilang daripada saya memberatkan kalian anak-anak muda yang sendiri, mendingan saya bikin terus sendiri lah. Jadi saya bikin perusahaan. Alhamdulillah ternyata bisa ngimbangi ke direkturan yang dulu. Jadi ternyata bisa itu belum tentu cocok. Bisa belum tentu cocok. Nah, tanda-tandanya di mana? Kalau bisa dan cocok itu kerja nggak ada stres. Kalau hanya bisa doang dan tidak cocok itu ada stres. Jadi kalau Anda kerja ini merasa stres, hati-hati. Jangan-jangan ada sesuatu. Karena Allah tidak akan memberikan kita tugas yang membuat kita stres. Percaya deh, Allah ingin kita bertugas di tempat yang kita suka gitu, supaya maksimal hasilnya. Jadi kuncinya adalah harus enjoy. Saya kira kita bahannya ya. Oke, ini ada satu fakta. Ini fakta, sebenarnya sebelumnya saya belum ketemu ini. Jadi kira-kira 10 tahun lalu saya bilang tidak seperti ini. Tahun 2005 saya bilang yang nggak cocok, artinya yang salah pilih jurusan, saya bilang 90%. Dan saya nggak punya data, kecuali saya pernah baca di satu tulisan. Tapi tahun 2014 ada data ini. Ini benar nggak sih? Yang di sini gimana yang di sini? Masuk. Berarti benar nih. Ini masalah nggak sih sebenarnya? Masalah ya.
saya ngobrol sama beberapa kepala sekolah terkenal di Jakarta itu, saya bilang, Pak, ini masalah nggak sih? Dia bilang, ya masalah bagi kami nggak penting. Kan sudah lulus anak-anak, terserah nggak salah sendiri. Tapi bagi negeri ini bermasalah nggak? Bagi negeri ini masalah nggak? Cuma banyak pembuat kebijakan yang merasa ya sudah salah sendiri. Nah, ada kasus kedua, tapi ini bukan di sini, tapi di luar negeri. Menarik juga, ini penelitian betul-betul. Jadi banyak rektor yang merasa bahwa mereka sudah menyampaikan ilmu sebanyak mungkin. Urusan kerja terserah. Tapi ketika mereka kerja, orang industri bilang, hanya 11% yang kita bisa pakai. Ini di Amerika loh. Jadi kalau link and match tidak terjadi, nggak usah di sini, di Amerika pun begitu, hanya 11%. There is a clearly massive disconnect between higher education and marketplace. Jadi capek-capek belajar di marketplace merasa tidak pas apa yang dipelajari. Sampai ada satu profesor yang bikin penelitian. Tapi saya ubah dikit itunya konsepnya walaupun sama maksudnya. Jadi dia tuh begini, dia bikin semacam matriks ya. Dia lihat anak-anak yang lulus perguruan tinggi itu ngapain sih? Ternyata mereka terima ijazah tuh bingung gitu. Betul nggak ya? Kenapa bingung ya? Kenapa orang lulus perguruan tinggi jadi bingung sih? Udah S1 kok bingung gitu. Kenapa? Cari kerja nih. Saya kerja di mana ya gitu. Ini menarik nih. Sekolah udah susah gitu ya. Bayar mahal, setelah lulus bingung. Akhirnya apa yang mereka lakukan adalah asal kerja. Dimanapun diterima dimanapun diterima dia senang, artinya dia lamar apapun gitu dia posisinya diterima dia senang sekali. Itu namanya asal kerja. Dan itu kira-kira 70-80% orang asal kerja. Ya. Motifnya ya gaji, karena orang tua bilang kalau kamu sudah sarjana ya harus bisa hidup sendiri dong, kira-kira gitu ya. Bekerja sebagai kebutuhan hidup. Harapannya nggak ada. Jadi banyak sekali orang kerja ya kerja saja gitu, tanpa punya harapan gitu. Walaupun punya mimpi gitu, tapi nggak punya harapan. Yang dicari adalah ini. Ada yang tahu ini? Ada bahasa Jawanya, NGIJ namanya. Nuhun Gusti, bukan Nuhun Gusti iki jemuah gitu ya. Jadi kalau Jumat seneng banget mereka, terutama kalau siang gitu. Karena besok minggu nanti minggu siang sudah mulai gelisah. Karena besok kerja. Dan ini 70%. Nah, beberapa punya kecepatan bagus, 15% lah gitu. Namanya karir. Ini yang dicita-citakan, karir. Motivasinya hampir sama. Gaji plus kemajuan. Bekerja sebagai perlombaan. Jadi kalau terus cita-cita untuk bisa naik pangkat. Yang dicari adalah, yang diharapkan adalah naik pangkat, kepuasan kebanggaan. Di sini menarik. Ciri-cirinya kalau orang naik pangkat itu biasanya bikin syukuran. Betul nggak ya? Naik pangkat bikin syukuran betul nggak? Bikin pesta-pesta gitu betul nggak? Kenapa? Karena fasilitas nambah, gaji nambah kan. Beda dengan zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu kalau naik pangkat malah bingung gitu. Kenapa? Iya, kenapa sih bedanya? Zaman Nabi dulu orang naik pangkat bingung, zaman sekarang malah syukuran gitu. Apa sih bedanya? Kenapa zaman Nabi orang naik pangkat bingung? Ayo. Karena semakin tinggi semakin besar tanggung jawabnya itu. Yang kita belum tentu mampu. Jadi beda.
sudut pandang beda. Nah ini baru level kedua. Level ketiga yang lebih tinggi lagi nih, itu panggilan. Motivasinya adalah perintah Allah, bekerja sebagai khalifah atau utusan Allah. Harapannya memberi kontribusi, memberi manfaat pada orang lain dan lingkungan. Yang dicari tugas lebih banyak. Ini menarik. Mampu nggak kita sampai sini kira-kira? Bisa nggak setiap orang sampai level itu? Itu pertanyaannya. Coba silakan. Bisa nggak setiap orang bisa sampai level yang namanya panggilan? Kira-kira? Semua orang? Enggak. Nah ini kabar gembiranya bahwa semua orang di dunia ini dikasih jalan menuju sana oleh Allah. Pasti, karena ada ayatnya. Setiap orang di bumi ini dikasih jalan menuju yang ke atas. Cuma tidak semua orang dikasih tahu. Itu kira-kira itu. Hanya 10% orang yang dikasih tahu jalannya ke sana. Nah, kalian harusnya hari ini bersyukur karena hari ini kita bahas jalannya. Jadi ada jalan, tanda-tanda jalan yang menunjukkan kita jalan ke sana. Cuma itu pun masih belum pasti kita bisa ke sana. Sudah tahu jalannya tuh, belum bisa masuk ke sana. Karena ternyata buat masuk jalan itu butuh tiket masuk. Jadi hari ini kita bahas nanti jalan sukses. Mungkin ada cara sukses, ada juga tiket masuk jalan sukses. Nanti kita bahas lagi. Oke, ini memang gampang nyebutnya, tapi menuju sini tidak gampang. Sebab tiap orang jalannya beda-beda. Ya tiap orang tuh ininya beda-beda. Walaupun ininya sama, tapi ininya beda. Nanti kita bahas itu juga. Nah pertanyaannya kenapa sih orang masih, kita ngomong bakat itu berapa lama sih? Ingat nggak? Kita ngomong bakat itu berapa lama? Waktu masih kecil pernah belajar nggak ada tes minat bakat? Berarti kira-kira 30 tahun ya. Waktu saya masih kecil juga saya dengar juga ya. Berarti sudah 70 tahunan. Jadi tes minat bakat itu sudah ratusan tahun. Tapi sampai sekarang orang bertanya bakat bingung. Betul nggak? Kamu bakatnya apa? Hah? Gambar. Bakat orang lain. Yang tahu diri kita sendiri, orang lain. Jadi ini yang salah. Kita pikir orang lain yang tahu bakat kita, bukan. Yang tahu bakat kita sendiri. Karena yang bisa merasakannya kita sendiri. Orang lain nggak bisa merasakan. Kayak tadi lah, orang bilang, oh punya bakat direktur saya kan. Tapi saya merasakan, enggak, saya stres toh. Nah kalau stres berarti bukan. Yang bisa merasakan stres enggaknya ya yang bisa kita bukan orang lain. Oke. Ada beberapa masalah kenapa orang belum aware. Yang pertama adalah ini nih. Sukses. Siapa yang tidak mau sukses? Siapa yang tidak mau sukses? Coba angkat tangan. Oh berarti semua mau ya. Nah, ini menarik nih. Kalau saya mau durian jelas, ya bentuknya, warnanya, baunya jelas. Saya mau apel Malang jelas juga. Ya. Saya mau manggis jelas. Saya mau sukses, bingung kan? Betul kan? Nah kalau arti sedia bingung, bagaimana kita bisa sukses? Kira-kira gitu lah. Jadi gimana kira-kira sukses? Ada yang bisa jawab, sukses itu apa sih? Sampai kita, oh itu maksudnya toh, kalau gitu ngerti. Ada yang bisa jawab nggak? Ya, belakang. Target sama harapan dari masing-masing individu. Oke, ada yang menarik nih. Ada orang yang ingin terkenal dan ingin kaya raya. Tercapai, sukses nggak dia? Kenapa dia bunuh diri? Oh dia banyak, dia kan cita-cita begitu. Saya ingin terkenal yang kaya. Karena banyak kan yang namanya apa namanya artis lah ingin terkenal yang kaya. Ingin terkenal kaya raya mana bunuh diri? Jadi bunuh diri sih. Kurang apa lagi sih?
udah terkenal, udah kaya raya. Jadi banyak orang bilang sukses adalah keberhasilan mencapai cita-cita. Ya, betul nggak itu? Kalau saya tanya terus, lalu cita-citanya apa? Cita-citanya ya sukses Pak. Balik lagi dong. Nggak jelas. Kalau kaya raya sukses nggak? Ya ayo. Pangkat tinggi sukses nggak? Kaya raya dan pangkat tinggi gimana? Sukses nggak? Kalau itu saja masih belum, apalagi kan? Lucu kan? Kita punya 7 presiden sekarang di negeri ini. Yang suksesnya mana? Cuma 1. Yang lain? Dua. Yang lain? Yang namanya presiden itu pasti pangkat tinggi, pasti kaya raya. Setuju nggak? Pasti, karena kalau mereka pensiun dikasih rumah senilai 40 miliar. Uang 40 miliar cukup nggak sih buat hidup? Lebih dari cukup. Kalau di bank lebih pada nggak habis ya. Kita ngomong gitu, 40 miliar tuh kalau di bank dengan bunga hanya 6% per tahun, berarti berapa tuh? 2 miliar setahun. Dia aja 2 miliar setahun, berarti sebulan itu 200 juta. Cukup nggak sih? Nggak ngapa-ngapain. Tapi kok kita nggak bilang sukses, mana aneh sih. Beberapa sahabat Nabi kita bilang sangat sukses. Padahal ketika mereka meninggal nggak punya apa-apa di rumahnya kan, nggak punya harta, miskin raya namanya gitu kan. Benar kan? Tapi kita bilang sukses, miskin raya. Oh bingung ya. Jadi kalau saya definisikan, terserah Anda sendiri tidak setuju. Kalau sukses itu ini. Semakin manfaat bagi orang, semakin sukses ya. Jadi kalau ini tiap orang bisa kan? Kalau hanya ini, hanya enak ya. Kan semua orang bisa kan? Bisa nggak kita bermanfaat bagi orang lain? Bisa banget. Nah, makin besar manfaatnya, makin sukses. Kira-kira orang yang manfaatnya banyak pada orang lain bisa hidup nggak? Miskin nggak? Orang yang besar manfaat bagi orang lain kira-kira miskin nggak? Enggak, karena Allah akan pelihara dia bisa-bisa. Jadi kita mesti gali nih, kalau itu yang mana ya saya supaya manfaat pada orang, kalau bisa dapat itu luar biasa. Ya, oke. Sekarang masalah yang gini, bukan ini masalahnya. Masalahnya adalah untuk sukses itu ada 3 faktor penting. Ada cara sukses, ada jalan sukses, ada tiket masuk jalan sukses. Kita bahas 1-2 dulu lah kita bahas. Ya, ada cara sukses, ada jalan sukses. Apa bedanya? Cara dan jalan. Apa beda cara sukses, apa jalan sukses? Untuk membedakannya adalah kita coba membuat kalimat tanya. Jadi gini, caranya titik-titik tanda tanya, itu isinya apa? Jalannya titik-titik tanda tanya, isinya apa kira-kira? Kalau caranya apa isinya? Supaya jadi kalimat tanya. Caranya bagaimana? Oke. Kalau jalannya bukan bagaimana kan? Jalannya yang mana gitu kan ya? Setuju? Jadi beda. Cuma memang kita selama ini tidak pernah berpikir bahwa ini beda, betul nggak? Kadang-kadang kan guru juga bilang kalau matematik ini jalannya begini atau caranya begini, ada campur-campur. Penting mana untuk sukses, cara apa jalan? Kalau nanya penting mana, jangan nomor dua-duanya. Penting mana, jalan apa cara? Penting cara, penting jalan. Yang bilang cara siapa? Angkat tangan. Yang bilang jalan siapa? Angkat tangan. Nah, kalau kita masih berbeda bagaimana gitu? Kalau inisiatif kita masih beda, bagaimana gitu? Kan celaka kan?
Penting cara, penting jalan. Sebagian bilang cara, sebagian besar orang bilang cara. Ini cara tuh misalnya gini, kerja keras tuh cara. Ya, kalau jalan tuh bakat. Penting bakat, penting kerja keras. Penting bakat atau penting kerja keras? Ya. Kata buku-buku penting kerja keras. Kata para orang yang sukses penting kerja keras. Nggak pernah ada yang bilang penting bakat. Coba buka aja di Google. Selalu kerja keras. Nah sekarang saya mau nanya sama kalian. Kalian kalau sholat, ya mulai nggak tahan kalau duduk gitu. Kalau sholat, doa kita minta cara apa minta jalan? Kenapa nggak minta cara? Kita kan ingat kan? Kalau kita sholat kita minta cara apa minta jalan? Kenapa nggak minta cara? Jadi penting kalau penting cara. Kalau sampai sholat mesti minta jalan gitu doanya, bukan cara. Ya, apapun doa saya selalu minta pilihan. Nggak pernah ya Tuhan, ya Allah jadikan aku pekerja keras. Bisa gitu kan? Boleh nggak gitu doanya? Enggak, percuma doa jika itu kan urusan kamu, bukan urusan kita masih. Kalau jalan itu urusan kita sama Allah. Kalau cara urusan manusia, orang nggak berbanding kita. Kerja keras urusan kita kan, usaha namanya kan ayatnya juga tentang usaha itu. Dia hati-hati loh, jalan itu urusan kita sama Allah. Makanya mulai hari ini, kalau Anda sholat, ketika minta jalan itu harus khusyuk. Karena itu yang sangat menentukan. Jangan sampai Anda kerja keras di tempat yang salah. Nanti buang waktu. Ada orang kerja keras, pantang menyerah, sederhana, fokus, tapi gagal. Ada nggak yang bilang nggak bisa berubah? Karena di psikologi itu ada ilmu yang namanya makin tua makin jadi dirinya. Makin tua makin jadi dirinya. Jadi seakan-akan dirinya sudah ada kan? Tapi berubah itu balik ke aslinya itu. Cuma itu sebenarnya bisa berubah. Karena sifat sudah diciptakan begitu. Yang bisa berubah kelakuannya, tapi dalamnya tidak bisa berubah. Nah ini yang menjadi masalah besar, karena orang yang punya konsep perilaku merasa manusia bisa berubah bagaimana tidak. Ya, tapi nanti ada contoh yang menarik. Ini ada buku-buku tentang ada kelompok bilang tidak bisa berubah. Ini bilang bisa berubah, ini bilang tidak bisa berubah. Jadi dunia pun berbeda pendapat. Ya cuma yang menarik di sini, orang Marxis itu memang bilang bisa berubah karena mereka melihat manusia kayak robot. Tapi orang beragama tahu bahwa tiap orang menciptakan beda-beda, punya keunikan tertentu. Makanya tadi ada ayat tadi kan, tiap orang beragama sesuai dengan keunikannya masing-masing. Cuma kita terjebak di arah sini, karena kita terjebak dengan konsep behavior, mengubah orang. Lalu ada kan tulisan tentang ini, dia pernah dengar yang namanya emotional intelligence. Pernah dengar? Nah ini menarik, di negeri ini yang dikenal EQ. Padahal pengarang bukunya nggak pernah ngomong EQ sama sekali. Jadi kalau Anda baca buku ini nggak ada satu tulisan tentang EQ. Yang ada emotional intelligence. Dia bilang walaupun training itu bisa mengubah, tapi tidak tahan lama. Kayak orang honeymoon, habis honeymoon sih balik lagi seperti aslinya. Ini yang bikin, kalau ilmu dia yang mengubah orang nih, menarik nih. Jadi kalau mengubah orang, ubah apanya? Lingkungan itu ubah. Kadang-kadang bukan aturan yang nyata. Kalau ngantri di sana ada aturan.
Cuma kalau ada orang nyelak, pasti diteriakin orang gitu. Oh, itu seluruhnya. Kalau disuruh mengerak nggak berani. Galakannya nyelak, kan. Jadi ada rumus psikologi namanya behavior. Ini namanya living. Behavior itu adalah perilaku. P ini sifat kita, personality. Itu environment. Ini sebenarnya koma. Jadi behavior fungsi dari orang dan lingkungan. Ini yang dipakai untuk mengubah orang sebenarnya. Oke, banyak orang terjebak pada rumus ini. Tapi saya challenge. Ini rumus ini hanya berlaku pada daerah tertentu loh, kan semuanya ya. Contoh gini, kalau saya tidak bisa melukis, saya tidak bisa melukis. Lalu saya masuk lingkungan yang penuh pelukis. Saya ke Roma sana pergi, bisa melukis nggak? Nggak bisa ya, tetap ya. Nggak bisa kan? Kalau sampai bisa, balik lagi ke Indonesia hilang. Nggak bisa juga, kita nggak bisa lukis. Saya orangnya nggak bisa jualan. Saya masuk ke tempat orang banyak tukang jualan di Hong Kong, semua tukang jualan. Bisa jualan ya sampai sana. Saya ini nggak bisa jualan nih. Di bawah Hong Kong, tiba-tiba bisa jualan nggak? Nggak bisa. Jadi rumus ini hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja ya. Itu yang namanya aktivitas hard. Kan kalau dengan hard sama soft kan. Kalau hard bisa diubah dengan environment. Kalau soft tidak bisa. Cuma tak tahu kenapa di dunia ada yang namanya training soft skill gitu kan. Gak bisa tuh dari situ, banget. Itu orang senang mengubah, pengen tahu jadi bisa. Yang didapat hanya skill saja, bukan kemampuannya. Ya jadi rumus ini hanya berlaku untuk aktivitas yang hard saja, yang soft tidak bisa. Ini keempat ya. Sekarang saya mau tes orang Indonesia di mana ya? Kita kan orang Indonesia. Jadi kita bikin yang namanya workshop. Oke, masing-masing siapin kertas, kosong. Sudah siap ya. Tugas Anda adalah bikin sebanyak mungkin kekuatan kelemahan. Masing-masing 15 minimum. Kekuatannya sebelah kiri, kelemahan sebelah kanan. Kayak gini. Silakan. Saya biar menyantap dulu. Sebanyak mungkin ya kekuatan kelemahan. Terserah. Definisi nggak penting. Yang penting apa yang Anda rasakan sebagai kekuatan kelemahan terus saja. Apa bakat Anda, apa kompetensi Anda? Ini nggak usah 15. Nggak punya bakat juga nggak apa-apa. Apa bakat Anda, apa kompetensi Anda? Gimana Bapak? Ada minimalnya? Yang saya rasakan secara spontan, yang pertama, saya punya kemauan keras juga saya punya sebuah tujuan. Yang kedua, saya disiplin dan sekaligus menyukai kedisiplinan. Yang ketiga, penuh semangat. Dalam artian 90% aktivitas saya selalu semangat walaupun kadang jenuh. Yang keempat, pantang menyerah. Jadi kalau punya tujuan, maka kalaupun saya ada masalah, saya mati-matian harus bisa bangkit. Yang kelima, senang memotivasi orang lain atau mungkin semacam konsultasi atau motivasi yang sifatnya besar atau grup. 6. Senang melihat orang lain baik dan sukses, maju atau mencapai sebuah kesuksesan. 7. Mempunyai kekuatan jika menghadapi tantangan. Dalam artian jika ada masalah, saya mampu membangkitkan sebuah kekuatan dalam diri saya dengan konsep yang saya punya sendiri. 8. Spiritualis, dekat dengan Tuhan Allah SWT. Ini salah satu jawabannya. Kekuatan, kelemahan, kompetensi dan bakat. Ada kekuatan action, ambisius, analisa, berani, cepat memahami dan lain sebagainya. Yang dikasih warna merah itu yang aktivitas.
Yang hitam ini sifat. Tapi kalau udah ngomong bakat, itu kebanyakan aktivitas. Bakat berjualan, bakat melukis, semua aktivitas ini. Ngomong kompetensi juga seharusnya aktivitas harusnya. Karena kompetensi itu definisinya adalah kemampuan menjalankan satu atau lebih aktivitas. Ya, perhatian. Nah, kenapa saya atau kadang-kadang kompetensi muncul itu apa namanya knowledge, pengetahuan. Kenapa saya masuk ke sini? Karena ini yang seringkali menjadi membingungkan orang. Itu yang mana sih? Kekuatan, kelemahan, segala macam. Tergantung bukunya masing-masing. Mana sih yang namanya bakat? Ya, contoh nih. Nah, hari ini kita akan ngomong itu, ngomong sifat, ngomong aktivitas hari ini. Sudah semua bisa di-copy. Beberapa saya lihat juga yang kekuatan kelemahannya kok malah ada di dua-duanya gitu. Jadi kayak seakan-akan konflik. Terasa nggak tadi? Ada yang ada ability bagus tapi tidak mudah menyelesaikan diri. Jadi ada konflik antara kekuatan kelemahan. Terus beberapa kekuatan dibilang kelemahan. Itu ya. Karena kita kadang-kadang merasa ada orang gini, saya orangnya curiga apa? Curiga itu kekuatan kelemahan. Tapi keras kepala, kekuatan kelemahan, keras kepala. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar kita menyebut sebagai kelemahan, justru itu kekuatan yang kadang-kadang begitu. Karena kita tidak mengerti, nggak apa-apa, yang memang biasa begitu. Inilah wilayah yang menarik kalau kita bicara soal kekuatan kelemahan. Oke, kita lanjut deh. Ini ada studi kasus yang Anda pasti akan hadapi, ya. Atau mungkin Anda sendiri jangan-jangan. Ada orang punya kelemahan, banyak banget kelemahannya. Jadi negosiasi dia nggak bisa. Kalau kalah terus. Kalau ada konflik malah pergi. Beda sama ibu tadi kan. Kalau konflik malah senang dia terusin. Jualan nggak bisa. Orangnya nggak bisa merawat dia. Lalu nggak punya visi, nggak punya mimpi. Lalu kalau salah urusan awal itu berantakan lah. Orangnya tidak teliti, tidak hati-hati, dan juga filingnya berantakan. Ada nggak orang semacam ini? Yang lengkap kelemahannya dari A sampai Z, ada nggak? Kira-kira ada nggak? Kira-kira orang ini boleh hidup nggak? Nah, kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pemimpin barangkali nanti, kalau ketemu orang kayak gini mesti diapain? Jangan lupa tugas kita di dunia adalah memberi manfaat pada orang. Jadi kita mesti bikin dia menjadi orang yang sukses lagi, bisa sukses orang. Cari kelebihannya, benar gitu ya? Diubah sudut pandang, maksudnya gimana? Gimana kalau begini ketemu anak kita kayak ini? Kenapa? Sabar katanya Pak. Ada beberapa kepala sekolah yang terutama di Jakarta beberapa ini harus kelas khusus Pak, dipisahin. Ada juga latih. Kenapa kayak training nggak bisa? Benar nggak bisa training nggak? Dilatih jualan, dilatih beberes, dilatih tadi apa namanya punya mimpi macam-macam, bisa nggak kira-kira?
Bisa. Berapa lama? Lama-lama. Salah pola asuh. Salah pola asuh katanya dari awalnya. Gimana kira-kira? Kita nggak ada orang yang besar loh gitu. Jadi orang yang visioner, jadi orang yang apa namanya tapi orang yang teliti, bisa nggak? Gimana? Kira-kira bisa nggak kalau kita latih di masing-masing kelemahan kita latih habis-habisan, bisa berubah? Kira-kira? Orang yang nggak bisa jual, kita latih bisa jualan nggak? Bisa. Benar. Saya kerja 40 tahun loh. Melatih salesman itu yang tidak bisa jual, nggak bisa jualan. Walaupun resiko tesnya lolos. Apa? Gagal kok tidak maksimal, malah mengganggu kita gitu. Apa itu lagi? Nggak usah jualan Pak, beli aja. Jadi kalau kita latih ini lama dan belum tentu berhasil dan kita nggak punya waktu. Jadi gimana caranya kalau gitu? Ya. Kita istilahnya dari sekian banyak nggak mungkin kalau menurut saya kelamaan kalau semuanya paling tidak mana kecenderungan yang paling dekat dengan dia itu yang ditingkatkan. Di antara ini. Iya. Saya kira satu atau dua sudah cukup lah daripada. Satu atau dua ya. Tapi ngapain? Yang mana satu dua yang diambil kalau ini? Udah dicoba berkali-kali nih, nggak bisa ditolak. Ya. Itu kan keterbatasan orang ya, jadi kita nggak usah peduli dengan keterbatasan orang. Kita fokus saja pada kelebihannya apa. Oke. Pertanyaannya gini. Nggak bisa jualan. Mungkin dia memiliki jual administrator yang baik. Oke. Tapi masih ada suasana nih. Gak bisa jadi aneh-aneh juga ada. Ya atau apalah. Gak bisa. Nggak bisa jual, bisanya beli, terus bakatnya jadi orang kaya. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan begini. Ini orang punya kekuatan nggak kira-kira? Punya potensi nggak? Ya pasti punya Pak. Ya? Punya. Minimal hidup lah. Bukan begitu. Punya potensi nggak? Ya punya. Yakin nggak? Yakin. Yakin dari mana? Kok bisa yakin bahwa kita punya potensi? Dari mana kita yakin? Allah Maha Adil, itu gampang gitu. Oke, ternyata memang punya potensi ternyata. Ini potensinya. Mana kira-kira? Masa depan masih suram apa di hari sekarang? Cerah ya? Kenapa tiba-tiba orang yang masa depan suram bisa berubah jadi masa depan cerah? Kenapa coba? Nah kita dalam hidup sering berani melihat ini nggak? Kadang-kadang kita kan terjebak di sini. Lihat anak kita, lihat anak buah kita, dan kemudian kita kan di sini terus kan. Dan pasangan kita suka gitu juga. Betul nih, mas suami sama istri. Mama tuh bisanya apa sih gitu? Papa tuh bisanya apa sih? Kita jarang berusaha melihatnya, jarang sekali. 97% orang kesini repot sama sini. Masa orang gak punya cita-cita sih gitu? Aneh nih orang yang punya cita-cita. Salahnya bingung. Gak punya cita-cita. Emang salah. Senang menjelaskan, komunikatif, analitis, senang melayani, belajar, strategis. Ini sifatnya. Ini yang membentuk ini. Membentuk kekuatan ini. Ya. Nah, kelemahan ini dibentuk oleh sifat berikutnya. Ketegaan, konflik, lunak sama orang, tidak teliti, tidak teratur, tidak punya empati, tidak punya mimpi, introvert. Ini membentuk yang tadi. Ya. Jadi kalau kita tahu kekuatan kelemahan, kita bisa baca sifatnya. Sekarang saya balik.
Kalau orang punya sifat begini bisa kebaca nggak kekuatan kelemahannya? Baik sekarang, kalau tahu sifat ini kita bisa baca kekuatan kelemahan nggak? Sekali sekarang, kalau tahu sifatnya kita tahu nggak kira-kira kekuatan kelemahan? Gimana? Harusnya tahu, karena